Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, sebanyak 1.100 petugas pemutakhiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur resmi dilantik. Para petugas akan bekerja selama 1 bulan ke depan untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Pelantikan Pantarlih dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur dan dipimpin Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki. Kegiatan dilanjutkan dengan apel serentak yang dipimpin Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain. Pelantikan serta apel serentak pada Senin 24 Juni pagi menandai dimulainya Pantarlih dalam bertugas, yaitu melakukan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan kepala daerah pada 27 November. Setiap Pantarlih akan melaksanakan coklit terhadap maksimal 400 orang pada setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Jika dalam satu TPS terdapat lebih dari 400 orang, maka coklit akan dilaksanakan oleh 2 orang petugas. Dilaksanakan pelantikan petugas pemutakhiran data pemilih untuk Kalimantan Tengah sekitar di atas 7.000 sekian ya. Dari TPS yang ada kita laksanakan, dan untuk Kota Waringin Timur 1.100 orang Pantarlih dari TPS 661 TPS. Satu TPS itu kalau pemilu itu sekitar 400 orang, sekarang 600 orang. Jadi ada beberapa TPS yang kita gabungkan jadi satu. Alhamdulillah kita lantik semua, hari ini mulai bertugas mulai tanggal 24 Juni tahun dan sampai 25 Juli tahun 2024 ini. Memutakhirkan data pemilih juga, datang ke rumah-rumah ya. Jadi memastikan 1 bulan ini memastikan mereka terdaftar ya. Sudah ada datanya dari data pemilu sebelumnya dan sekarang kita mutakhirkan. Ya, kita mutakhirkan. Kita berharap DPT di Kotim dan di Kalteng lebih baik lagi ke depannya. Dalam menjalankan tugasnya, Pantarlih akan mendatangi setiap rumah warga dalam melaksanakan coklit. Mereka akan bertugas selama 1 bulan ke depan hingga tanggal 25 Juli mendatang. Karena sebelumnya aku juga pengalaman untuk jadi petugas Pantarlih. Insya Allah untuk tahun ini lebih semangat lagi, jadi udah ada pengalaman untuk jadi Pantarlih. Tugasnya itu untuk coklit, jadi mencocokkan dan meneliti data pemilih. Pertama yang jadi daftar pemilih tetap itu kan masih banyak yang berselewangan datanya. Jadi untuk tugas Pantarlih sendiri adalah mencocokkan dan meneliti data-data pemilih tadi itu. Daftar nama, data-data nama warga itu kan acak tuh. Nah untuk yang tahun ini alhamdulillah setelah saya melihat daftar DPT-nya alhamdulillah sudah berurutan. Jadi gampang untuk petugas mendatangi masing-masing warga. Dengan dilaksanakannya coklit oleh petugas Pantarlih, diharapkan data pemilih di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin baik. Tidak ada lagi warga yang tidak masuk dalam data pemilih tetap. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, mengisi waktu libur sekolah, 900 lebih anak di Kabupaten Kota Waringin Timur mengisinya dengan mengikuti sunatan massal. Kegiatan sosial tanpa dipungut biaya ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Salah satu titik lokasi pelaksanaan sunatan massal gratis dipusatkan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur. Sunatan massal diikuti hampir 300 anak yang merupakan warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Didampingi para orang tua, anak-anak mengikuti proses sunatan massal oleh petugas medis berpengalaman. Terdapat 70 orang lebih tenaga kesehatan dilibatkan dalam kegiatan ini, mulai dari perawat, apoteker hingga dokter. Para orang tua merasa bersyukur dengan adanya sunatan massal gratis. Apalagi sunatan massal dilaksanakan pada momen libur sekolah sehingga anak-anak memiliki waktu untuk masa penyembuhan. Ini ya termasuk permintaan anak sih. Ya, mumpung liburan gitu. Kan nyaman proses penyembuhannya kalau liburan. Pak, kalau yang Bapak tahu untuk biaya sunat ini berapa Pak sebenarnya? Kalau dengar-dengar sih antara 500 sampai 700-an itu kalau biasa ya. Kalau hari ini Pak? Ini gratis. Gratis. Untuk Bapak sendiri merasa terbantu Bapak? Ya merasa sangat terbantu ya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, terdapat lebih dari 900 anak yang telah mendaftar untuk mengikuti sunatan massal. Para peserta tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Waringin Timur. Kan hari libur sekolah ini untuk diisi dengan kegiatan sunatan massal, sehingga alhamdulillah peserta memang cukup banyak. Jumlah yang pendaftaran secara online 905 itu adalah tersebar di seluruh kecamatan lokasinya. Nah, kita untuk Bamang Ketapang kita laksanakan pada hari ini, kemudian besok jadwalnya ada di Kuala Kuayan, hari Rabu ada di Bamang, ada di Rujak lagi. Dan manakala pesertanya sedikit, itu nanti akan kami gabung antara beberapa kecamatan dan di satu titik kita pelaksanaannya. Jika setelah mengikuti sunatan muncul adanya keluhan, maka para orang tua diminta untuk segera memeriksakannya ke puskesmas terdekat, sehingga dapat segera dilakukan penanganan medis oleh tenaga kesehatan yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, hingga saat ini masih ada 25 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur yang belum teraliri listrik. Pemerintah daerah setempat mengharapkan PT Perusahaan Listrik Negara dapat mempercepat perluasan jaringan listrik ke seluruh desa. Akhir pekan lalu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur lakukan pertemuan dengan manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau OP3 Pangkalan Bun, Presli Silaen. Pertemuan ini untuk membahas kondisi kelistrikan di daerah setempat. Halikinur mengatakan saat ini masih ada 25 desa di Kota Waringin Timur yang memerlukan pasokan listrik dari PLN, termasuk kawasan permukiman di kota serta sentra kegiatan perekonomian. Halikinur mengaku telah menyampaikan permasalahan tersebut hingga ke tingkat pusat terkait perluasan jaringan listrik PLN hingga ke pelosok desa. Melalui pertemuan tersebut, Halikinur berharap percepatan pemerataan jaringan listrik PLN di Kota Waringin Timur dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama. Tadi saya menyampaikan permasalahan kita khususnya kelistrikan, karena di desa kita masih ada 25 desa sampai sekarang belum berlistrik PLN. Dan kita juga kemarin saya sudah pertemuan dengan pihak GPPI untuk supaya pihak perusahaan yang ada di daerah pedalaman terutama bisa memberikan dayanya, tetapi tidak bisa langsung kepada masyarakat, tapi harus melalui PLN. Jadi saya minta kerjasama itu dengan pihak PLN. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 25 desa ini sudah berlistrik semua sampai ke pedalaman sana. Sementara itu, Presli Silaen mengatakan pihaknya berupaya melakukan percepatan perluasan jaringan listrik ke daerah yang belum teraliri listrik. Salah satu program kita itu percepatan, Pak, percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Daerah-daerah mana yang belum terlistriki, kemudian sisi industri, sisi bisnis, sisi retail pelanggan yang butuh percepatan, itu yang akan kita lakukan. Tadi juga sudah mendapat arahan dari Pak Bupati untuk menjadi prioritas bagaimana Kotim ini juga merupakan tulang punggung Kalimantan Tengah. Jadi sinergi dengan PLN diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian di sektor ketenaga listrikan. Melalui percepatan infrastruktur tenaga kelistrikan ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah remaja di Kota Sampit berhasil menangkap seekor ular piton besar yang sedang berada di tengah jalan. Ular itu kemudian diserahkan ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur.
Penangkapan ular bermula saat sejumlah remaja sedang melintas di Jalan Kristopil Mihing, Kecamatan Baamang Sampit. Perjalanan mereka tiba-tiba terhenti karena dihadang seekor ular jenis piton yang sedang menyeberang jalan. Meski diselimuti rasa takut, seorang remaja bernama Agus nekat menangkap ular yang diduga sedang mencari makan tersebut. Penangkapan ular dengan panjang sekitar 5 meter itu dilakukan menggunakan tali rafia yang ditemukan di sekitar lokasi. Walaupun minim pengalaman, Agus berhasil menangkap ular yang saat itu tampak memberikan perlawanan. Ia memberanikan diri menangkap ular karena khawatir reptil ganas tersebut menyerang warga. Para remaja itu kemudian menghubungi pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat untuk mengevakuasi ular dari kawasan padat penduduk ke tempat yang lebih aman. Kami menemukan tali rafia dan mencoba menangkap ular sawah. Saat kami tangkap dengan menggunakan sapu lidi dan dengan dibantu oleh 2 orang teman saya, kami berhasil mengamankan ular di bagian lehernya. Setelah beberapa saat kami mengamankan ular tersebut, kemudian teman saya langsung menghubungi pihak Damkar Kotim. Setelah menghubungi pihak Damkar Kotim, dia berselang 10 menit, pihak Damkar Kotim langsung datang ke TKP, kemudian mengamankan ular. Oleh petugas damkar dan penyelamatan, ular piton itu kemudian dibawa ke markas komando. Nantinya ular piton akan dilepas liarkan ke habitatnya yang lokasinya jauh dari kawasan permukiman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.